saja ini bagian kegiatan BMI Peduli. Kita peduli terhadap kondisi-kondisi masyarakat. Salah satunya ya seperti ini, kita melakukan kunjungan langsung ke tempat penderita, dan ternyata memang penderita yang kita lihat sangat memprihatinkan. Ada anak yang masih sekolah, anak gadis, menderita kanker tulang. Ya, ini sangat memprihatinkan sekali. Kesemutan di telapak tangan dan telapak kaki saya, dan juga nambah di kulit sekarang seperti rasa duri-duri, seperti rasa duri itu masih gitu mas saya rasakan. Pengobatannya sih saya lebih sekarang karena memang saya nggak kuat di medis pak, obat-obat medis itu nggak kuat karena memang efeknya terlalu keras ya. Terus saya pernah bongol ya di bagian kuping kiri, kemudian di sini sakit di bagian ginjal gitu ya. Jadi saya sih lebih ke non medis. Jadi obat Bali biasanya pakai boreh, kan saya bekas boreh juga. Boreh, kemudian minyak ada yang dikonsumsi di dalam. Ada di luar sini ini dingin ya. Karena kan lebih takut jadi malam tidur sini. Iya, semalamnya saya tidur di sini ya karena saya ngalah sama adik. Ini kan cewek. Gini kontrak satu kamar ya, satu kamar. Kadang-kadang ada yang ngumpul, saya nggak enak lah. Ketika kita tahu informasi ini, langsung saya kontak dengan Pak Lurah, dan memang Pak Lurah sangat sigap sekali langsung untuk mendampingi, untuk melihat, meskipun juga ini bukan sebagai warga yang ber-KTP di sini, tetapi tinggal di wilayah Kelurahan Banjarjawe ini. Saya apresiasi dengan kesigapan dari Pak Lurah yang sudah mendampingi saya, dan juga melalui ini saya sampaikan kepada dinas yang terkait ya, dinas sosial, agar menindaklanjuti untuk kondisi masyarakat, kondisi pasien ya yang sakit seperti ini sangat memprihatinkan kita semua. Ibu ini tidak punya suami, sekarang terpaksa meninggalkan pekerjaannya untuk mendampingi anaknya yang sedang sakit. Ya, sebagai tulang punggung ya, kita bisa bayangkan bagaimana penderitaannya. Minimal dengan kehadiran kita ini akan meringankan. Dan yang terpenting sebenarnya kegiatan-kegiatan ini bagaimana supaya kita menjadi orang yang peduli dan pinter merasa. Inilah, bukan lagi ya kita tidak bisa berkata banyak, inilah kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Ya, Mas Tungkare ya, dengan kondisi seperti ini kita semuanya, saya yakin masyarakat, teman-teman ya, kalau sudah tahu hal ini pasti akan bergotong royong juga, akan ikut ya, untuk bersama-sama peduli dan meringankan beban saudara-saudara kita, khususnya seperti ini. Nah, melalui informasi dari Pak Dokter inilah kami terus melakukan satu komunikasi dengan memerintahkan Kaleng kami untuk berkomunikasi, dan sesuai dengan
ke rencana dari Pak Dokter hari ini ya kami mendampingi apa yang dilakukan oleh Pak Dokter ini. Jadi ya kami kan akan melaporkan ke Dinas Sosial koordinasinya, karena ini kami akan berkoordinasi karena apa? Yang pertama, kami biar tidak menyalahi bahwa ini kan bukan warga Tiang. Jadi karena kebetulan ini Tiang harus berkoordinasi ke Dinas Sosial permasalahan ini. Mohon petunjuk gimana nanti selanjutnya. Seperti itu yang akan kami lakukan. Jadi untuk tulangnya dan juga ini sembako ya, saya kasih untuk ibu untuk minuman untuk meringankan. Ya. Persatuan adalah kekuatan, adil dan makmur kita raih bersama, teguhkan hati. Ini jadi ibu sabar aja ya, pasti kalau sudah gini pasti ada. Nanti saya akan berusaha untuk membantu ibu, memberikan jalan, menyampaikan ke teman-teman, orang-orang yang memang untuk memiliki kepedulian dan khususnya di pemerintahan. Ya, nanti saya akan sampaikan juga ke Dinas Sosial, ke rumah sakit untuk memperhatikan. Bagaimanapun juga ini adalah bagian daripada kita. Saya banyak berterima kasih, bersyukur. Ternyata di dunia ini masih ada juga yang baik, yang peduli sama saya. Karena saya itu bertahun-tahun saya tinggal, tidak punya tempat tinggal. Saya ngajak kedua orang tua saya selama 30 tahun. Makan, tidak makan. Kadang-kadang memang saya sering rasakan sama anak saya. Apalagi anak saya yang pertama itu dari sekolah. Itu belum pernah namanya berpakaian baru. Saya kerja sama orang Cina itu kerja nyuci gosok selama bertahun-tahun dari anak kecil. Maka saya sekolah, anak saya bisa sekolah tapi dengan berpakaian yang saya minta dari bekas. Awalnya sampai juga Ayu ini sekolah juga itu dia bekas dari temennya, tidak beli yang baru. Karena memang anak saya semua begitu, asal bisa sekolah. Karena saya nggak pernah sekolah, juga pernah SD. Saya kepingin sekolah, tidak bisa sekolah. Jadi anak saya semua bisa SMP, SMA itu awal dari pakaian yang bekas semua dari anak saya yang pertama. Tapi dia tidak pernah mengeluh anak saya, karena saya dari kecil saya kerja di toko-toko, setiap toko itu kerja cuci gosok selama itu. Tapi saya ngajak kedua orang tua saya. Selama sampai sekarang saya ngajak orang tua saya, tidak punya tempat tinggal karena asli bapak saya dari Bangli, ibu saya dari Klungkung, tapi tempat tinggal memang tidak punya. Kemana-mana ada rumah kosong dikasih nempatin. Maka saya tuh sampai saya kos di sini dicari sama ibu bapak gitu. Dan kadang-kadang saya biarpun saya bekerja, karena kerja saya gaji sedikit kan 600.000, cukup hanya untuk makan, belum bayar listrik, belum apa itu tuh saya ngajak orang tua juga. Kadang sampai tidak makan bingung, dah saya mikirkan anak berdua.